Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen, Bapak Fendi, selaku dosen mata kuliah Literasi Data. Saya Salsabila Kusuma Putri pada hari ini akan menjelaskan tentang pengaruh COVID-19 di masyarakat. Nah, materi yang akan saya bahas adalah pendahuluan, ulasan, dan kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Inovasi dalam sistem informasi adalah suatu perkembangan atau perubahan ke arah yang lebih variatif untuk menciptakan sesuatu tertentu dalam usaha membantu pekerjaan manusia dalam bentuk yang terstruktur. Sistem informasi akan terus berkembang dan berinovasi, tentunya bermanfaat bagi penerimanya. Pada makalah ini kita akan mengulas tentang permasalahan COVID-19 secara luas, tidak hanya di Indonesia tetapi di berbagai belahan dunia. Seperti yang kita ketahui, virus atau wabah COVID-19 ini merupakan wabah yang berasal dari Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Cara yang tepat untuk menekan penularan di beberapa negara adalah dengan melakukan lockdown dan menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua adalah ulasan. 1. Stigma against COVID-19 among healthcare workers in Indonesia. Tentang stigma yang relatif tinggi terhadap COVID-19 pada petugas kesehatan di Indonesia pada fase awal pandemi. Menjadi seorang dokter yang tidak pernah mengikuti pelatihan terkait COVID-19, bekerja di ibu kota, bekerja di rumah sakit swasta, dan bekerja di rumah sakit dengan protokol triase COVID-19 membuat petugas kesehatan lebih mungkin tidak mendapat stigma terhadap COVID-19. Karena penyebab stigma multifaktoral, maka temuan dalam penelitian ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati. Meski demikian, memperkuat penyebarluasan pengetahuan dan informasi yang benar, serta pemberian yang memadai perlindungan untuk semua petugas kesehatan, mungkin diperlukan untuk menghindari atau mengurangi stigma terhadap COVID-19 di antara petugas kesehatan. Kedua, tantangan industri alat kesehatan nasional di tengah COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 belum juga usai. Ini pun menjadi tantangan industri alat kesehatan atau alkes, termasuk farmasi untuk berkontribusi. Daya saing kualitas dan harga produk menjadi salah satu tantangannya agar dapat mengurangi ketergantungan dari impor. Hingga kini lebih dari 90% alkes termasuk farmasi masih impor untuk memenuhi kebutuhan. Daya saing industri nasional perlu dipacu lebih kencang lagi agar mampu memproduksi alkes, termasuk farmasi sendiri, terutama untuk menanggulangi wabah corona yang telah berdampak multidimensional dan hingga kini belum juga mereda. Ketiga adalah persiapan jalani pola hidup baru di tengah corona. WHO menganjurkan transisi menuju pola kehidupan baru, the new normal, dalam arti tetap melakukan aktivitas seperti biasa dengan mematuhi ketentuan protokol kesehatan. Antara lain, negara membuktikan bahwa transmisi COVID telah dikendalikan. Kedua, resiko penularan wabah telah diminimalkan. Ketiga, kapasitas sistem kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit memadai untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan karantina pasien. Pencegahan di tempat kerja mulai ditetapkan seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan etika pernafasan. Kemudian ada melibatkan para anggota medis dan masyarakat, dan meningkatkan solidaritas antara bangsa dan negara untuk bersama menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kemudian, COVID-19 dan dampak multidimensional. Hanya dalam waktu kurang 3 bulan, virus COVID-19 menyebar hampir di seluruh negara dunia. Semua orang harus sadar bahwa virus corona sudah ada di sekitar kita. Dampaknya pun multidimensional dan sangat kompleks. Menyangkut esensial kehidupan bukan hanya sektor ekonomi. Yang kelima, Gubernur DKI Jakarta berkata bahwa pandemi COVID-19 tingkatkan skill dalam berbagai bidang literasi. Pembatasan aktivitas pergerakan masyarakat yang disebabkan pandemi COVID-19 memberikan banyak hikmah bagi masyarakat. Gubernur Anies menyatakan literasi bukan sekedar baca tulis, tapi ada beragam literasi, yakni ICT literasi, teknologi informasi, dan komunikasi
atau biasa disebut TIK, literasi finansial, dan literasi cultural and civic. Dengan memahami tersebut, kemampuan dalam menangkap perubahan gaya hidup selama pandemi akan menjadi lebih baik dan berwawasan tambah. Selain itu, masyarakat juga belajar menghadapi kondisi krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Melalui literasi keuangan, financial literacy, masyarakat belajar menjadi lebih tangguh dan kuat. Yang kemudian adalah encouraging Indonesians to pray from home during the COVID-19 pandemic. COVID-19 telah menyerang berbagai negara termasuk Indonesia. Di artikel ini menjelaskan tentang masyarakat di Indonesia yang tetap mengunjungi tempat ibadah. Mereka tidak mau beribadah di rumah. Social distancing tidak dapat mengubah kebiasaan mereka untuk sementara waktu mandiri beribadah di rumah. Masyarakat Indonesia seharusnya mau mematuhi peraturan social distancing, yaitu membatasi diri terhadap halayak ramai. Salah satunya adalah tempat ibadah, agar virus COVID-19 tidak meluas dan dapat diminimalisir. Kemudian ada mortality and survival of COVID-19. Artikel ini menjelaskan tentang penelitian yang bertujuan mengetahui faktor risiko kasus COVID-19 di negara bagian timur Laut Brasil. Mereka meneliti faktor utama terkait kematian dan kelangsungan hidup penderita penyakit dari awal gejala sampai kematian. Sama seperti banyak negara yang memiliki angka kasus COVID-19 tinggi, selain itu, para lansia serta mereka yang mempunyai penyakit bawaan, jantung, diabetes, TBC, dan sebagainya memiliki risiko kematian yang lebih tinggi. Yang ke-8 adalah solidarity in the time of COVID-19. Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana solidaritas melawan corona digerakkan pada 2 bulan pertama. Banyak orang di seluruh dunia bersatu melawan COVID-19 dengan menggerakkan social distancing dan mematuhi protokol kesehatan agar dapat menekan risiko kematian akibat virus COVID-19. Tujuan dari artikel ini adalah agar lebih banyak orang di dunia bersama berjuang melawan dan memerangi COVID-19. Yang ke-9 adalah behavioral health and response for COVID-19. Artikel ini menjelaskan tentang pandemi COVID-19 yang berdampak pada kesehatan mental seseorang. Di artikel ini membahas tentang kecemasan, depresi, dan gejala stres pasca trauma di tengah pandemi. Tujuannya adalah orang agar lebih peduli terhadap kesehatan mental akibat tekanan perubahan kebiasaan di tengah merebaknya virus COVID-19. Dengan adanya artikel ini, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat tanggap terhadap keadaan seseorang saat terkena COVID-19 dan menyiapkan rencana metode pemulihannya. Yang terakhir adalah mental health and the COVID-19 pandemic. Artikel ini menjelaskan tentang munculnya pandemi COVID-19. Jika pandemi ini terus-menerus ada, diperkirakan akan banyak orang yang mengalami masalah kesehatan mental. Artikel ini bertujuan untuk memberikan tentang bagaimana COVID-19 dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Dengan adanya inovasi yang cepat serta pengembangan layanan yang tepat dapat mengatasi masalah kesehatan mental seseorang serta dampak positif terhadap pemulihan kesehatan mental. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya. Dapat disimpulkan dari 10 artikel tersebut, ternyata COVID-19 bukan hanya mematikan, tetapi juga membawa dampak negatif dan dampak positif. Sebab jika terkena dampak negatif tersebut sangat merugikan kita dan dapat membuat seseorang terkena kesehatan mental. Untuk itu, kita harus selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker, membawa hand sanitizer, serta tidak berkerumun dengan halayak ramai. Sekian dan terima kasih. Bila banyak salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.